Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in at-tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati jami'i masyayikhina wa syayikhi suyukhina wa mu'allimina wa asatidina, wa khususan ila hadrati muallif hadzal kitab al-alimul allamah al-fadil hadratus syekh Muhammad Hashim al-Ash'ari al-Jumbani. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu fi adabil alimi fi haqqi nafsihi wa fihi 20 adaban. Bab kelima dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang disusun oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim al-Ash'ari rahimahullah. Pada bab kelima ini menjelaskan tentang adab-adab seorang pengajar atau adab-adab seorang guru, seorang pendidik, yang mana adab-adab ini meliputi 20 adab yang harus diketahui oleh seorang pendidik atau seorang guru. Al-babul khamisu fi adabil alimi fi haqqi nafsihi wa fihi 20 adaban. Al-babul khamisu tawi bab kang kaping 5 iku fi adabil alimi ing dalem pira-pira adabe wong alim utawa adabe guru. Fi haqqi nafsihi ing dalem hak-hake awak dhewe ne alim. Wa fihi lan iku ing dalem bab isruna utawi 20 apane adaban adab ya, adabe utawa tata kramane guru. Al awalu utawi kang kawitan iku ayudima yen to nglanggengaken sapa alim muraqabatallahi ing muraqabah dhateng Allah taala fisiri ing dalem tingkah samar utawa sembunyi-sembunyi, wal alaniyati lan ing dalem tingkah terang-terangan utawa ana nggen keramaian. Adab yang pertama yang hendaknya harus diketahui oleh seorang pengajar atau seorang guru, yaitu hendaknya dia senantiasa melanggengkan pada dirinya untuk selalu muraqabah kepada Allah, baik dalam keadaan seorang diri ataupun ketika dalam keramaian. Pengertian dari muraqabah adalah selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena dalam ajaran-ajaran tasawuf, ajaran akhlak dalam hal ubudiyah, muraqabah bagi orang alim itu sangat penting. Muraqabah bagi orang alim itu sangat penting karena merasa dia selalu diawasi oleh Allah, sehingga ketika ia ingin melakukan suatu kemaksiatan atau suatu dosa, maka dengan sebab muraqabah itu dia akan mampu menahan dirinya dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karakter muraqabah ini bagi seorang pengajar itu harus melekat. Karena dari muraqabah itu nanti akan menjadikan cermin bagi pribadi seorang pengajar ataupun guru, sehingga dari keadaan ini akan menjadi wasilah
dia akan memberikan kemanfaatan bagi murid-murid yang diajarkannya. Dan murid akan mendapatkan cerminan dari muraqabahnya seorang guru itu kepada Allah berupa cahaya-cahaya ketuhanan. Maka di sini pentingnya seorang guru muraqabah baik dalam keadaan ia seorang diri ataupun ketika ia berkumpul dengan orang lain. Karena dalam hal muraqabah, terutama dalam ketika ia seorang diri, maka dia hanya berduaan dengan Allah. Gerak-geriknya selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Qalbunya selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Sedangkan muraqabahnya dia seorang guru atau seorang alim ketika di hadapan orang banyak atau di hadapan khalayak ramai, maka muraqabahnya adalah ketika ia memberikan mauidhah, memberikan nasihat, memberikan pengajaran. Pada dasarnya orang yang diajari atau orang-orang yang sedang berhadapan dengan dirinya ketika ia memberikan nasihat, mereka akan mengawasi gerak-gerik lahiriahnya seorang guru. Mereka senantiasa akan mengamati dan mencermati gerak-gerik lahiriah atau apapun yang diucapkan oleh seorang guru. Sedangkan dalam keadaan batiniahnya, dia akan selalu diawasi oleh Allah. Sehingga Allah mengawasi gerak-gerik batinnya. Apakah yang diucapkan dengan apa yang dirasakan itu sama? Sehingga dalam satu ungkapan dalam tasawuf itu sampai dikiaskan, idza jalasta bainal ulama fakhfad lisanak, wa idza jalasta bainal auliya fakhfad qalbak. Apabila kamu duduk bersama para ulama, maka jagalah lisanmu. Karena ini berkaitan dengan adab. Dan apabila kamu duduk di antara para kekasih Allah, maka jagalah hatimu. Karena para aulia tidak melihat dari gerak-gerik lahiriahnya, melainkan melihat dari gerak-gerik batiniahnya. Demikian pula Allah. Sehingga dalam satu hadis diungkapkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha la yanzuru ila qulubikum. Au kama qala. Allah itu tidak memperhatikan bentuk lahiriahmu. Sebagus apapun ucapan, sebagus apapun nasihat, jika apa yang dirasakan dalam hatinya tidaklah sama, jika dalam hatinya terdapat penyakit-penyakit batin, ingin didengar, ingin terkenal, atau dianggap alim oleh orang lain, maka bisikan-bisikan dalam batin ini yang menjadi pengamatan Allah. Sehingga kadang tanpa disadari seorang guru melalaikan keadaan-keadaan seperti ini. Apabila seorang guru hanya memperbaiki kemasan lahiriahnya sehingga membuat orang lain takjub atau terpesona, maka hal itu belum menjadikan Allah berkesan, kecuali apabila antara apa yang diucapkan dengan apa yang dirasakan dalam batinnya itu sama. Maka di sini perlunya seorang guru, seorang pendidik, terutama karena dia menjadi penghubung wasilah tersampaikannya ilmu antara murid dengan Allah melalui dirinya. Maka penting sekali seorang guru untuk memperhatikan bagaimana keadaan batiniahnya, agar apa yang disampaikan kepada muridnya itu selaras dengan apa yang diinginkan dalam hatinya, berupa kemanfaatan-kemanfaatan yang nantinya akan membuat Allah Ta'ala ridho kepadanya. Karena dengan adanya ridhonya Allah, maka murid akan merasakan buah atau hikmah dari apa yang diucapkan atau diajarkan oleh seorang guru. Kemudian pada bab yang kedua, wasani utawi kang kaping pindho iku ayu lazima yen to netepi sapa alim khaufahu ing wedi sapa alim hu ing Allah Ta'ala fi jami'i harokatihi ing dalem sekabehane obahe alim.
wa sakanatihi lan menenge alim, wa aqwalihi lan pira-pira pengucapi alim, wa af'alihi lan pira-pira penggawene alim. Fa innahu mongko sak temene yulazim iku aminun wong kang dipercaya. Fa innahu mongko sak temene alim iku aminun wong kang kena dipercaya. Alama ing atase barang ustudia kang den tetepake apa ma fihi ing dalem alim minal ulumi bayane saking pira-pira ilmu wal hikmati lan pira-pira hikmah wal khasyati lan wedi ing Allah taala. Wa tarku dzalika lalu tawi ninggal mengkono-mengkono kang kasebut iku minal khianati setengah saking khianat. Wa qad qala lan teman-teman wis dawuh sapa Allah taala la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. La takhunu aja khianat sapa sira kabeh Allah ing Allah war rusulah wa rasulalan ing pira-pira war rasula ing rasul. Wa takhunu lan aja nyidroni utawa khianat sapa sira kabeh amanatikum ing pira-pira amanat sira kabeh. Wa antum hale utawi sira kabeh iku ta'lamuna padha weruh sapa sira kabeh. Kemudian dijelaskan pada adab yang kedua, yaitu hendaknya seorang guru atau seorang pendidik itu selalu menetapi rasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan geraknya ataupun diamnya ataupun perkataannya ataupun perbuatan-perbuatannya. Karena apabila seorang alim memegang teguh khauf kepada Allah, rasa takut kepada Allah, maka dia termasuk orang yang bisa dipercaya untuk mengemban atau menerima curahan-curahan ilmu, hikmah dan kearifan-kearifan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila seorang alim meninggalkan hal itu, maka dia dianggap sebagai pengkhianat. Sebagaimana yang disabdakan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah taala, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Pentingnya menanamkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut karena keagungan Allah. Rasa takut karena takut melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Rasa takut karena takut tidak bisa menjaga amanah dari Allah Ta'ala. Sifat-sifat seperti ini hendaknya ditanamkan, bukan hanya pada seorang pengajar, tapi siapapun, baik itu murid atau yang lainnya. Karena dalam satu ungkapan disebutkan, dalam satu makalah telah disebutkan, man akhafa Allah akhafahu kulla syai'. Barang siapa yang takut dengan Allah, maka Allah menjadikan takut segala sesuatu kepadanya. Man ahabballah ahabbahu kulla syai'. Dan barang siapa yang cinta kepada Allah, maka Allah menjadikan semua cinta kepadanya. Maka bagi seorang alim hendaknya baik dalam gerakan-gerakan tubuhnya atau ketika diamnya, harakatuhu wa sakanuhu lillah, geraknya ataupun diamnya semata-mata karena Allah, karena mengagungkan Allah. Tidaklah seorang alim itu bergerak atau beraktivitas kecuali semata didasarkan atas lillahi ta'ala, sehingga geraknya akan membawa manfaat bagi orang yang lain, di samping pula akan membawa manfaat bagi diri sendiri. Dan bahkan diamnya orang alim itu juga akan membawa manfaat bagi orang di sekitarnya, dan juga membawa manfaat bagi dirinya sendiri. Maka disinilah pentingnya seorang alim itu bukan hanya alim dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran,
tapi dia harus mengerti tentang hak-hak kewajiban dalam dirinya yang harus ia lakukan. Dari pertama tentang muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa gerak-geriknya diawasi oleh Allah. Tidak sekejap pun Allah lalai dari mengawasi dirinya. Maka keyakinan seperti ini hendaknya ditanamkan. Kemudian hendaknya menanamkan rasa takut terhadap keagungan Allah. Karena dengan rasa takut ini akan muncul dalam hatinya sifat-sifat terpuji lainnya. Karena rasa takut ini akan mengikis pelanggaran dari perbuatan-perbuatan dosa, akan menutup pintu untuk keinginan melakukan maksiat kepada Allah. Maka hendaknya orang alim tidak diperkenankan untuk meninggalkan adab-adab seperti ini, karena baik muraqabah ataupun khauf ini meliputi dari adab-adab batin atau af'alul qulub. Kemudian yang ketiga disebutkan wasalisu utawi kang kaping telu iku ayu lazima, yen to netepi sapa alim as-sakinata ing meneng. Adab yang ketiga yang wajib dilakukan oleh seorang pendidik ataupun seorang pengajar atau guru, yaitu hendaknya dia memiliki pembawaan yang tenang, tidak terburu-buru, selalu tenang, menghadapi apapun tenang. Karena ketenangan lahiriah itu menandakan ketenangan pada batin, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Az-zahiru yadullu 'alal batin. Apa yang tampak pada lahiriah itu menunjukkan kondisi batinnya seseorang. Apabila orang itu terlihat tenang, maka batinnya menunjukkan keadaan yang sama. Apabila lahiriahnya gelisah, maka itu juga menunjukkan bahwa kondisi batinnya juga sama. Maka ketenangan ini tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan memahami, mengerti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan af'alul qulub, mengerti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penataan hati, sehingga berkaitan dari muraqabah itu akan melahirkan pengertian-pengertian baru, akan melahirkan ilmu-ilmu yang baru. Ketika seseorang merasa diawasi oleh Allah, maka muncullah rasa takut. Ketika muncul rasa takut, menjadi tenanglah hati itu. Berbeda kalau takut dengan makhluk, maka akan membuat hati gelisah. Namun tidak demikian dengan rasa takut yang dimunculkan karena keagungan Allah. Karena rasa takut yang ditanamkan pada jiwa seorang hamba itu akan menjadikan hamba itu semakin tenang dalam hidupnya, karena ketakutannya hanya kepada Allah. Sedangkan dari rasa takut itu Allah akan mencurahkan hikmah, Allah akan mencurahkan nur-nur ilahiyah, cahaya-cahaya ketuhanan dalam hatinya. Karena dari rasa takut itu telah mengikis sifat-sifat tercela, telah menutup pintu-pintu kemaksiatan, telah melebur sifat-sifat yang tidak terpuji. Sehingga dari rasa takut itu muncullah sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang luhur. Di antaranya adalah ketenangan. Ketenangan di sini maknanya sangat kompleks. Baik itu tenang dengan janjinya Allah, tenang dengan ketentuan atau qadha-nya Allah, tenang dengan takdirnya Allah. Orang yang tenang, sakinatul qalb, hatinya yang tenang, tidak akan merasakan was-was dalam menjalani kehidupan, tidak akan merasakan takut tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupannya, karena dia yakin
bahwa dia diciptakan tidak mungkin tidak dibekali apa-apa oleh Allah. Dengan membangun ketenangan jiwa inilah, maka seorang guru akan menampakkan perilaku-perilaku terpuji di hadapan muridnya. Ketenangan itulah yang akan menjadi murid merasa nyaman melihat gurunya. Dari ketenangan batin itulah menjadikan murid akan merasa tenang ketika belajar dengannya. Dan dari ketenangan batin itulah yang akan dirasakan oleh murid kenyamanan, ketenangan, ataupun perasaan-perasaan tidak bisa diungkapkan oleh murid ketika ia berhadapan dengan gurunya. Maka hendaknya bagi seorang guru mengerti betul bagaimana cara menata hatinya, karena itu berkaitan dengan ilmu yang akan dia sampaikan. Dalam beberapa kitab, semisal kita merujuk pada kitab Awariful Ma'arif atau kitab Khalatul Ahlil Haqiqati Ma'allahi Ta'ala, disampaikan bahwa pada zaman dahulu para guru itu ketika menyampaikan ilmu, ketika seorang guru itu menyampaikan ilmu, dia selalu memperhatikan dirinya, apakah masih hadas ataukah belum, apakah dirinya masih dalam keadaan suci ataukah belum. Sehingga apabila muncul keraguan-raguan apakah dia sudah wudhu atau belum, maka sebelum ia menyampaikan pelajaran, ia akan terlebih dahulu untuk mensucikan dirinya. Karena ilmu itu adalah nur. Apabila seorang guru menyampaikan ilmu sedangkan dirinya dalam keadaan hadas, maka ilmu itu tidak akan bisa diserap dengan baik oleh para muridnya. Maka ilmu itu tidak akan bisa dirasakan buah manfaatnya atau meresap dalam jiwanya murid, karena sepele itu, sesepele itu. Karena ketika gurunya menyampaikan pelajaran atau menyampaikan ilmu dalam keadaan hadas. Berbeda lagi kalau guru itu selalu menjaga kesucian dirinya. Ketika dia menyampaikan ilmu, ketika dia menyampaikan mau'idhah, dirinya dalam keadaan suci. Karena dalam keadaan suci, sehingga kata-kata yang keluar dalam batinnya itu akan lebih banyak kebenaran daripada tidaknya. Pengaruhnya itu luar biasa. Makanya para sahabat dulu, sebagaimana dalam kitab-kitab salaf, Ibnu Umar, Bilal bin Rabah, Sa'id bin Al-Musayyib, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, itu selalu menjaga kesucian mereka. Bahkan ketika mereka menyampaikan hadis atau meriwayatkan hadis, pertama kali mereka memperhatikan keadaan dirinya, apakah sudah suci dari hadas. Itu baru hadas lahiriah. Itu baru hadas lahiriah. Belum nanti hadas-hadas yang meliputi batiniah, seperti masih adanya sifat hasud, masih adanya sifat iri, masih adanya sifat sum'ah, ingin didengar orang, atau hubbul jah, gila hormat, atau mencari ketenaran. Maka hendaknya seorang guru ketika menyampaikan ilmu itu, dia semata-mata ikhbar atau penghubung, menjadi wasilah disampaikannya ilmu Allah kepada orang lain, semata-mata lillah. Bukan semata-mata menyampaikan ilmu, menyampaikan pelajaran karena dia merasa layak menyampaikan itu, atau karena dia merasa sebagai orang yang pintar, atau dia merasa sebagai orang yang alim, atau dia merasa orang yang cerdas. Tidak diperkenankan seperti itu. Karena bagaimanapun seorang guru merupakan penghubung antara murid dengan Allah. Maka hendaknya sangat diperhatikan sekali bahwa menjaga kesucian diri itu akan melahirkan pancaran-pancaran nur ilahiyah dalam dirinya. Maka dalam satu ungkapan yang masyhur disebutkan,
Idza ta'allamta falyatawaddo fa innal ilma nurun. Apabila kamu belajar, maka berwudulah, karena sesungguhnya ilmu itu merupakan cahaya. Kemudian pada bab yang 4, warabi'u tawi kang kaping 4 iku ayu lazima, yen to netepi sapa alim alwara'a ing sifat wirai. Yang keempat, adab yang keempat yang harus diperhatikan oleh seorang guru adalah hendaknya seorang alim, seorang pendidik, seorang guru itu menetapi sifat wara'. Sifat wara' atau wirai itu adalah menghindari hal-hal yang masih samar, menghindari perkara-perkara syubhat. Hendaknya dia selalu mengintrospeksi dirinya ketika menggunakan sesuatu. Semisal ketika dia diberi hadiah oleh seseorang, tidak serta-merta ia harus menerima, setelah menelitinya terlebih dahulu sebelum ia gunakan hadiah itu. Dari mana asalnya, diperoleh dengan cara bagaimana. Sifat warai seperti itu. Tentang pentingnya sifat warai bagi para pendidik atau para ulama, terutama bagi seorang guru, banyak dikisahkan dalam kitab-kitab sejarah. Banyak sekali dikisahkan dalam kitab-kitab atau dalam turos-turos para ulama zaman dulu, bagaimana para ulama zaman dahulu ketika memperoleh hadiah dari seorang sultan, memperoleh hadiah dari seorang pejabat, mereka tidak serta-merta menggunakan itu. Makanya salah satu dari guru kami, almarhumlah Syekhina Maimun Zubair Sarang, itu di rumahnya itu ada 3 gentong, ya, 3 gentong tempat uang. 1 gentong digunakan untuk menyimpan uang pemberian dari orang-orang yang bukan termasuk wali santri atau keluarga, misalnya dari pejabat atau dari tamu yang ia bukan dari kalangan wali santri atau dari murid-murid. Maka diletakkanlah uang di tempat itu. 1 gentong lagi digunakan untuk apabila ada dari wali murid, dari santri, dari alumni, maka dipakailah gentongnya satunya untuk menyimpan uang-uang pemberian itu. Dan 1 gentong lagi itu diisi uang dari hasil jeripayah usaha beliau dan keluarga, seperti hasil dari penjualan sembako, toko-toko usaha dari pondok yang dirintis oleh beliau. Labanya diambil, dimasukkan di gentong tersebut. Nah, 1 gentong yang diambil dari hasil usaha beliau ini yang dipakai untuk makan, yang dipakai untuk membiayai putra-putra beliau untuk belajar, karena sudah dijamin jelas halalnya, karena diperoleh dari usaha perniagaan beliau, dari perdagangan beliau. Sedangkan uang-uang yang diperoleh dari pemberian wali santri, pemberian alumni, atau dari hasil mauidhah apabila beliau mendapatkan hadiah, maka itu sama sekali tidak beliau gunakan untuk makan atau untuk biaya pendidikan putra-putranya, tapi lebih banyak dibangun untuk kemaslahatan santri, dibuat untuk membangun pondok. Artinya uang yang dari santri, uang yang dari wali santri dikembalikan kepada kemaslahatan santri. Sedangkan uang yang dari pejabat, dari orang luar, maka beliau gunakan untuk membangun fasilitas desa, fasilitas jalan penghubung pantura atau masyarakat yang membutuhkan. Sehingga bisa kita lihat bagaimana alimnya putra-putra beliau, bagaimana luar biasanya ilmu putra-putra beliau. Karena apa? Karena sifat wiroi beliau selalu terjaga betul, dan ini menjadi cerminan bagi keluarga beliau, menjadi cermin bagi anak-anak beliau. Sehingga sampai sekarang tidak ada satupun tradisi dari putra-putra beliau yang
tidak mengikuti jejak beliau. Inilah pentingnya wiroi. Jadi untuk makan saja itu beliau hanya menggunakan uang dari hasil berdagang. Untuk biaya pendidikan putra-putrinya, beliau menggunakan uang dari hasil berdagang. Selain itu tidak. Jadi demikianlah contoh di antara wiroi yang dipraktekkan oleh para masyayikh kita pada masa dahulu. Wal khamisu ayyulazimat tawadu wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.